Akhirnya tetangga saya ketemu tuh, ngapain Diva di sini? Takut, itu telur pecah semua, nggak bisa dibawa pulang karena kan udah di got ya, sepeda saya juga masuk ke got. Akhirnya dia pulang tuh ke rumah ngasih tahu ibu saya apa? Nggak apa-apa, nanti beli lagi. Itulah ibu. Saya langsung, loh, bener nih nggak apa-apa gitu ya. Coba kalau pada saat itu ibu saya marah, aduh dari situ saya belajar. Ibu saya pemaaf, ibu saya nggak marah. Saya akan berusaha jadi orang yang pemaaf. Saya belajar untuk jadi orang yang memaafkan, memahami orang lain seperti ibu saya. Masya Allah. Dan akhirnya saya disuruh beli telur lagi, tapi dipesan hati-hati ya. Saya akhirnya jalan kaki saking takutnya ya kejadian. Dan akhirnya itulah Masya Allah ya. Jadi di sini ketika kita menjadi ibu, jadilah ibu yang baik, jadilah teladan yang baik. Karena anak itu akan selalu ingat kepada ibunya. Anak itu akan selalu ingat apa yang dilakukan ibunya ketika bersamanya. Nah, Masya Allah ya. Nah, ibu adalah sekolah pertama. Ibu adalah sekolah pertama, madrasah pertama. Siapa yang pertama kali memberikan kita makan? Siapa yang mengajarkan kita berbicara? Itu adalah ibu. Nah, di sini pesan Rasulullah kepada kita, didiklah anakmu dengan akhlak. Jadi di sini kita dipesankan sama Rasulullah untuk innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, di sini tidak ada pemberian ibu bapak yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia. Oke, kalau kita melihat Bu, dari mana sih kita berbicara akhlak? Kita berbicara akhlak dari Rasulullah. Seorang ibu yang sukses mendidik anaknya ketika dia bisa berakhlak seperti Rasulullah. Ibu kenal Rasulullah, Bu? Kenal Rasulullah? Kenal namanya. Rasulullah mengajarkan kita tentang akhlak. Rasulullah adalah orang yang mencintai kita dengan cinta yang luar biasa. Nanti Bu, di hari kiamat Rasulullah akan mencari kita. Rasulullah akan mencari kita. Kenapa? Karena kita adalah umatnya. Waktu itu nanti ketika di padang mahsyar, ketika pintu surga sudah terbuka, Rasulullah sujud kepada Allah. Kata Allah, wahai Muhammad, ya Rasulullah, kenapa engkau sujud? Wahai Allah, aku ingin umatku masuk surga. Dan akhirnya dipanggil sama Rasulullah yang memiliki iman sekecil biji sawi untuk masuk surga. Akhirnya masuk seluruhnya. Jadi di sini kalau kita mendidik anak kita dengan memiliki akhlak seperti Rasulullah, dia akan mencintai Rasulullah. Rasulullah di akhir kehidupannya, dia memanggil kita. Rasulullah ketika dia mau meninggal, dia memanggil kita, umatku. Rasulullah tidak memanggil anaknya, tapi Rasulullah memanggil kita. Cinta Rasulullah kepada kita luar biasa. Rasulullah begitu mencintai kita. Kata Rasulullah, dia berbicara kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, aku sangat mencintai dia, wahai sahabatku. Para sahabat heran, siapakah ya Rasulullah maksud? Aku sangat mencintai dia, wahai sahabatku. Siapa wahai Rasulullah? Apakah engkau mencintai anakmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Itu sudah pasti, aku mencintai anakku. Apakah engkau mencintai kami ya Rasulullah? Kata sahabatnya, itu sudah pasti, karena engkau hidup di zaman aku dan engkau yang membenarkan agama Allah. Terus akhirnya Rasul berkata lagi, aku sangat mencintai dia, wahai sahabatku. Siapa ya Rasulullah? Aku cintai adalah
Orang yang mencintaiku tapi belum pernah kenal denganku. Orang yang memiliki akhlak sepertiku tapi belum pernah melihat aku. Belum pernah melihat akhlakku. Ternyata orang itu adalah kita. Mudah-mudahan ya Bu ya. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah, yang mendidik anak-anak kita dengan cintanya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena kita adalah yang dicintai dan sangat dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kita tidak pernah hidup di zaman Rasulullah, tapi Rasulullah dekat dengan kita. Masya Allah ya. Nah di sini Ibu pernah tahu nggak Rasulullah ketika dia sudah sakit-sakitan ceritanya, terus dia sudah sakit, terus dia datang ke masjid sambil dipapa oleh sahabatnya. Rasulullah berkata, "Wahai sahabatku, ini adalah hari terakhir aku berkhutbah. Adakah di antara kalian yang pernah aku hutang dan belum aku bayar?" kata Rasulullah. Dan akhirnya seluruh sahabat nggak ada yang berani berkata. Akhirnya Rasulullah mengulangi lagi, "Wahai sahabatku, adakah yang pernah saya hutang dan belum saya bayar?" Para sahabat juga tidak ada yang berkata. Akhirnya Rasulullah sampai mengulanginya ketiga. Lalu ada seorang laki-laki yang bernama Ukasyah. Dia berkata, "Saya ya Rasulullah, dulu saya pernah kena pecutanmu ya Rasulullah ketika perang. Maka pada saat ini saya minta kepadamu ya Rasulullah agar membalasnya." Lalu Rasulullah SAW berkata kepada anaknya, kepada cucunya Ali, "Wahai Ali, tolong ambilkan pecutnya aku." Terus Ali berkata, semua sahabat marah kepada Ukasyah. "Hai Ukasyah, apaan kamu ya Ukasyah?" gitu ya. "Jangan, Rasulullah sedang sakit," gitu. Tapi ternyata kata Rasulullah tidak apa-apa. Lalu diambillah pecutan itu, karena dulu pernah Rasulullah memecut kuda. Ternyata setelah kena Ukasyah, dan Rasulullah tidak tahu kalau pada saat perang ya. Dan akhirnya ketika Ukasyah anaknya, cucunya Rasulullah yang Ali datang membawa pecut, dan akhirnya diberikanlah pecut itu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah, "Wahai Ukasyah, ini adalah pecut, silakan engkau." Tapi kata Ukasyah apa? "Ya Rasulullah, dulu aku tidak berpakaian. Maka pada saat ini engkau pun sama dengan apa yang..." Akhirnya bersahabat pada marah, dan akhirnya Rasulullah membuka dan akhirnya Ukasyah tidak jadi memecut Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Ukasyah? Dipeluklah Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku tidak ingin membalasmu ya Rasulullah. Aku hanya ingin memelukmu ya Rasulullah, karena aku yakin ketika aku bersamamu, aku pernah menyentuhmu, maka kulitku ini terhindar dari api neraka. Aku hanya ingin Allah membebaskan aku dari api neraka." Lalu Rasul berkata apa? "Wahai Allah, wahai para sahabat, saksikanlah dialah Ukasyah yang tidak akan pernah kena api neraka. Dialah Ukasyah yang terbebas dari api neraka." Masya Allah, di sini kita berkewajiban ya Bu ya, mendidik anak-anak kita agar bisa mencintai Rasulullah, berkarakter seperti Rasulullah. Karena nanti di yaumil akhirat nanti Rasulullah akan datang kepada kita. Rasulullah akan memberikan kita minuman yang lebih lezat daripada susu, padahal warnanya putih, bersih, ada di Telaga Kausar. Rasulullah menunggu kita. Rasulullah menunggu anak-anak kita. Rasulullah menunggu ibu-ibu kita, orang-orang yang pernah berselawat kepada Rasulullah, dan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia seperti akhlaknya Rasulullah. Diberikanlah minum dan tidak pernah lagi haus, tidak pernah lagi lapar ketika kita diberikan minuman sama Rasulullah. Ya ibu-ibu, di sini kita adalah ibu buat anak-anak kita, dan kita adalah anak buat ibu kita. Jadilah kita anak yang baik, jadilah kita ibu yang baik, karena setiap ucapan kita adalah doa untuk anak-anak kita. Setiap yang kita lantunkan adalah doa.
Jangan sampai kita berucap akhirnya anak kita jadi malah durhaka kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Jadi di sini ketika kita masih memiliki anak yang belum soleh, masih banyak kesempatan kita. Ibu tahu nggak istrinya Nabi Nuh? Istri Nabi Nuh itu dia tidak soleh, dia durhaka kepada Nabi Nuh ya. Dan akhirnya apa? Anaknya juga menjadi anak yang durhaka. Ibu istrinya Nabi Lut, dia juga durhaka kepada Nabi Lut, akhirnya anaknya juga durhaka. Nah, di sini kita punya peran. Kita punya peran menjadi ibu yang hebat, menjadi ibu yang kuat, yaitu kita punya doa. Kalau kita masih baik hubungan kita kepada Allah, insya Allah anak kita aman. Kalau kita masih punya hubungan baik kepada Allah, kita masih bertauhid kepada Allah, insya Allah turun kita menjadi aman. Mudah-mudahan turun-turun kita menjadi anak yang soleh dan solihah dari doa-doa kita. Kenapa anak Nabi durhaka? Karena istrinya durhaka. Kenapa anak kita bisa jadi anak yang soleh? Karena kita punya iman kepada Allah. Yuk sama-sama kita menjadi ibu yang baik, ibu yang kuat, mendidik dengan kesolehan, mendidik anak-anak kita dengan mencintai Rasulullah, memperkenalkan kepada anak kita siapa itu Rasulullah, agar anak-anak kita menjadi teladannya Rasulullah. Itu aja ya Bu ya dari saya. Nanti ada sesi tanya jawab katanya ya. Nanti setelah ini kita berdoa, kita doakan untuk ibu-ibu kita yang selalu bersama kita. Mungkin itu aja ya Bu. Ya, baik lebih kurangnya saya mohon maaf. Setelah ini acaranya tanya jawab. Ya, terima kasih Ibu. Hak mirobik fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Ada ibu yang mungkin ingin bertanya, kami silakan, masih ada waktu. Atau anak-anak, dari anak-anak apa yang telah dijabarkan oleh Ustazah tadi mungkin bisa ditanyakan. Silakan. Silakan Ustazah. Kalau gitu saya aja yang tanya Ustazah ya. Ustazah, ini mohon maaf ya sebelumnya. Kita kan dari kecil kita sudah dicap kita dari orang tua kita dalam agama Islam Muslim. Walaupun orang tua kita tidak sebaik seperti sekarang cara mengajarkan agama Islam zaman dulu kan lain gitu. Nah kita tuh waktu kecil kita nggak pernah ya, kita sekolahnya tidak di sekolah negeri, jadi kita sekolahnya di sekolah yang non muslim. Tapi alhamdulillah bapak ibu saya itu beragama Islam yang baiklah gitu ya menurut saya. Tapi bapak sama ibu tuh kalau mengajar tuh pada anaknya tuh mengajar agama nggak sabar, mending udah manggil guru aja. Jadi kita sekolah yang di non muslim tapi kita di rumah juga diajarin sama ustaz gitu, atau kita ngaji ke rumah gitu. Nah terus apakah tapi kita belajar agamanya tuh sampai sekarang kok masih letot-letot gitu ustazah. Jadi kita kok mungkin karena kita bodoh gitu ya, jadi saya merasa karena tidak sekolah di agama Islam, jadi saya kadang-kadang kurang fasih, kurang benar, makanya kita selalu belajar terus sampai sekarang ini. Mudah-mudahan sampai akhir kita masih dapat mendapat pelajaran yang baik lah untuk diri saya sendiri. Nah itu yang saya tanyakan, apakah berdosa ya? Saya juga punya anak pernah saya sekolahkan di sekolah non muslim gitu. Apakah saya salah, berdosakah saya dalam hal ini?
Nah, terus ada lagi kasus itu kalau ibu bapaknya Islam, anaknya menikah dengan pasangannya terus pindah agama, itu apakah seorang ibu itu eh, dilihat dari sudut pandang yang mana ya, dia tetap masih menerima saya satu rumah. Nah, tapi kalau pandangan saya tuh, saya mungkin kejam ya, saya suruh pergi dari rumah saya. Saya rasa itu mungkin Ustadz bisa menerangkan. Terima kasih. Baik Bu Ati, Masya Allah ya, pertanyaannya luar biasa ya. Ketika ibu kita menyekolahkan kita di sekolah non-muslim, ini berat banget ya, berat sekali ini. Tapi sekarang Allah memberikan kita hidayah. Bu Ati diberikan hidayah sama Allah. Dan ini adalah kesempatan Bu Ati untuk kembali kepada Allah. Yang sudah lalu insya Allah diampunin sama Allah. Itu kan faktor ketidaktahuan ya. Faktor tanda tanya juga ya, ketidaktahuan. Jadi segala sesuatu yang pernah kita lakukan karena dasar ketidaktahuan kita itu diampuni sama Allah. Dengan salah taubat dan juga memberikan pemahaman ke orang tua. Dan kita sekarang kan kalau orang yang tadinya non muslim aja ketika dia masuk Islam, dia bagikan bayi yang baru dilahirkan. Nah sekarang Bu Ati Masya Allah ya, dulu pernah sekolah di non muslim dan sekarang kembali kepada Islam gitu ya. Itu juga bagikan bayi yang baru dilahirkan. Kenapa? Karena baru sekarang diberi hidayah dan menerima hidayah. Jadi segala sesuatu yang dulu dihapuskan doanya, dosa-dosanya sama Allah kalau kembali kepada Allah. Insya Allah dihapuskan doanya. Terus kalau yang kedua, bagaimana kalau ada anak yang masuk Kristen, murtad gitu ya? Itu di zaman Rasulullah ada seorang ibu namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dia itu seorang kafir dan dia punya anak namanya Mus'ab bin Umair, dan akhirnya Mus'ab bin Umair dia masuk Islam. Beda ya, Mus'ab bin Umair dia masuk Islam dan ibunya itu seorang kafir. Tapi Masya Allah, Mus'ab bin Umair tetap berbuat baik kepada ibunya tapi tidak mengikuti agamanya. Tapi kalau kita, anak kita masuk Kristen, itu sudah di-cut, dia menjadi musuh Allah. Jadi musuh kita juga. Jadi udah nggak ada lagi la ikraham din. Pokoknya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kalau kita dengan anak kita non muslim, dia udah bukan lagi milik kita. Seperti halnya Nabi Nuh ya, ketika anaknya dipanggil hai anakku kembalilah kepada Allah, tapi anak tidak mau, anak tetap ingkar, maka sudah berubah, dia menjadi musuhnya Allah. Jadi di sini kita berhablum minas tetap baik, tapi kalau untuk masalah agama tidak ada lakum dinukum waliyadin. Masya Allah ya. Dan warisan sebenarnya udah selesai, udah nggak ada, karena ketika dia dapat warisan dia masih muslim. Kalau dia udah kafir, dia udah bukan dari agama Allah, ya udah bukan, dia berarti udah jadi musuhnya Allah. Pandangan saya tuh ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya di keluarga saya. Seandainya saya seperti itu, saya usir anak saya itu, saya kejam gitu ya. Saya berdosa. Enggak, itu enggak kejam. Kayak sadis gitu ya. Enggak, itu enggak sadis. Kenapa? Karena kalau udah agama, udah menyangkut akidah, itu udah tidak ada hitam di atas putih. Pokoknya udah harus jelas. Kalau kalian mau pergi agama, pergi dari rumah. Itu udah harus seperti itu. Wanti-wanti dari kecil anak saya didik. Jangan sampai kamu pindah agama karena yang agung, yang putri itu udah pesen. Bapak nggak bisa ngasih warisan yang harta benda yang banyak, tapi Bapak cuma pesan satu kata, jangan sampai murtad di dalam Islam pada anak cucu saya. Aja saya bawa sampai sekarang. Hidup di zaman sekarang Masya Allah ya Bu ya, itu gampang sekali. Ekonomi kita lagi acak-acakan seperti ini ya. Orang non muslim datang memberikan, itu banyak sekali yang akan terjadi Masya Allah. Jadi memang di sini kita harus kuat, memang di akhir zaman ini kita hidup, kalau kita udah kalau kata Adi Hidayat, kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan kita nanti. Palestina aja udah seperti itu ya,
Bisa jadi nanti Indonesia lebih parah dari Palestina gitu. Kita nggak tahu, ternyata kita mendapatkan di Aceh. Ya Allah, luar biasa, mereka pada lapar, mereka kebanjiran gitu ya. Nah di sini kembali lagi kepada akidah kita. Banyak sekali misionaris yang akan menolong kita. Hati-hati ketika kita kelaparan. Banyak orang yang fakir jadi orang yang fakir jadi kafir. Nauzubillah. Jadi di sini kita memang harus membentengi anak-anak kita, Bu. Jangan sampai dia belok akidahnya, jangan sampai dia masuk Kristen, jangan sampai dia murtad. Karena ketika dia murtad, tidak ada lagi anak kita. Dia jadi musuhnya Allah. Kalau musuhnya Allah, musuh siapa? Musuh kita. Makanya kita pegang anak-anak kita doakan. Kita masih punya, Bu. Kita masih punya kekuatan. Kekuatan kita adalah doa. Kekuatan kita adalah hubungan kita kepada Allah. Agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Kita pengenkan anak-anak kita kumpul sama kita di surga, ya Bu ya. Kita pengen bersama anak-anak kita raih dan semua anak-anak kita ke surga. Kita masih punya, Bu, bekal, yaitu doa. Nanti memang di akhir zaman akan ada musim, namanya musim paceklik. Gak ada makanan, gak ada minuman, semua kehausan, kelaparan. Kita bilangin sama anak-anak kita, nak, kalau udah kayak gitu, kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka perut kita akan kenyang. Bilangnya sama anak kita, nak, nanti akan datang zaman paceklik, zaman kelaparan. Kalau ruh kita isi dengan subhanallah, gitu ya, maka Allah akan memberikan kita kenyang. Allah akan mengenyangkan diri kita. Dari sekarang kita mulai memberikan akidah kepada anak kita. Karena ibu yang kuat, ibu yang bisa mensyurgakan anaknya. Ibu yang hebat, ibu yang bisa mensyurgakan anaknya. Dan anak yang hebat adalah anak yang bisa memberikan mahkota buat ibunya. Mau nggak memberikan mahkota buat mamanya? Mau nggak nanti di akhirat mamahnya diberikan mahkota? Caranya bagaimana? Hafalkan Al-Quran. Kalau kita hafalkan Al-Quran, nanti kita akan memiliki jubah. Kita akan memiliki mahkota. Maka jubah dan kebesaran itu akan kita berikan kepada ibu kita. Maka ibu kita itu akan menjadi orang yang tercantik karena pakai mahkota dan pakai jubah karena Al-Quran yang kita baca. Pesan Bu Ifani buat anak-anak yang ada di sini, dekati Al-Quran. Zaman sudah berubah ya, dekati Al-Quran. Apapun yang terjadi, Al-Quran. Nanti insya Allah Al-Quran yang akan memberikan kita solusi. Ketika kita lapar, kita baca Al-Quran, insya Allah Allah yang akan mengenyangkan perut kita. Ya, jadi pesan buat adik-adik yang ada di sini, bacalah Al-Quran. Khairukum man ta'alama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'alama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik Gak ada lagi yang mau bertanya ya? Oh ada. Padahal Ibu Ketua udah menyiapkan itu loh dari tadi, menyiapkan door prize ya, hadiah. Ibu-ibu juga padahal tadi disiapkan hadiah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin, tadi kita sudah berbicara soal orang tua yang baik. Nah, di sini saya ingin bertanya. Oh iya, maaf. Saya Ridho Fairuz Hardiansyah, bisa panggil saya Ridho. Baik. Saya ingin bertanya, kan tidak semua anak itu memiliki orang tua, lebih khususnya ibu, yang baik terhadap anaknya. Ya, banyak kita lihat orang tua yang
lebih tepatnya ibunya itu meninggalkan anaknya, bahkan ada yang melantarkannya, atau tidak dipedulikan lah, lebih peduli terhadap dunianya ketimbang anaknya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana peran kita sebagai anak bisa berbakti terhadap ibu kita ini, di mana guru kita kan selalu mengajarkan, ayo nak berbakti terhadap orang tua. Sedangkan orang tua kita, maaf, orang tua mereka aja tidak tidak sayang lah terhadap mereka, dan tidak bisa lah untuk kita mau dinasehati tidak bisa, mau didekati tidak bisa, hatinya keras sekali itu orang tua. Nah, jadi kita sebagai anak harus apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Kalau kita punya ibu, ibunya tidak solehah, bagaimana cara kita? Jadi di sini yang menyuruh kita berbuat baik kepada ibu bukan ibu. Yang menyuruh kita berbuat baik adalah Allah. Jadi ketika anak kita udah soleh, dia tetap berbuat baik karena Allah. Nah, mudah-mudahan dari kebaikan yang kita lakukan kepada ibu kita merubah akhlak ibu kita menjadi baik. Jadi di sini kalau kita berbicara, ibu aja nggak baik, ngapain saya berbuat baik kepada ibu saya? Nah, yang menyuruh kita berbuat baik bukanlah ibu kita. Yang menyuruh kita berbuat baik adalah Allah. Jadi nggak usah kita melakukan karena ibu, karena ayah, tapi lurus karena Allah. Nanti Allah yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita, yang akan memberikan kita surganya. Jadi cukup antara kita dan Allah. Tentang masalah ibu mau berbuat baik, ibu mau durhaka kepada kita, kan sekarang ada ya ibu yang durhaka kepada anaknya dengan mengatakan anaknya dengan doa-doa yang mengutuk anaknya, itu sebetulnya ibu itu durhaka kepada anaknya. Tapi tetap kita sebagai anak harus berbuat baik kepada orang tua. Kata Allah dalam Al-Quran, janganlah mengatakan kepada ibumu, mengatakan aja nggak boleh, apalagi kita membentak-bentak ibu kita. Jadi di sini yang Ridho lakukan adalah tetap berbuat baik karena Allah. Ya, dan doakan terus. Yang kita lakukan apa nih? Yang pertama berbuat baik, yang kedua mendoakan ibu kita, yang ketiga tetap taat pada aturan Allah, karena yang menyuruh kita taat adalah Allah. Jadi mudah-mudahan dari kebaikan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, dan doa yang kita untaikan, ibu kita menjadi orang yang baik, kembali kepada Allah. Masya Allah ya, kita kan pengen sama ibu kita surga bersama-sama ibu kita ya. Walaupun misalnya ibu kita sekarang nggak sebaik gitu ya, nggak baik gitu ya, tapi tetap ibu kita adalah manusia yang paling baik yang telah melahirkan kita. Kita harus punya image ibu kita adalah wanita yang terbaik yang Allah titipkan. Mungkin saat ini dia tidak baik. Kenapa dia tidak baik? Oh, dia terkena syaitan, dia terkena godaan syaitan. Kita kembalikan lagi ibu kita ke jalan Allah. Karena anak itu kan berkewajiban taat kepada orang tuanya, perintah Allah. Jadi di sini yang kita belum punya baik ibunya, yuk sama-sama kita luruskan kembali ibu kita untuk menjadi ibu-ibu yang baik. Itu aja ya Ridho ya. Terima kasih. Masih ada? Terima kasih Ustazah, kita tutup doa ya. Tutup doa bersama-sama. Untuk sebentar Ustazah, untuk Ananda Ridho dipanggil Ibu Ketua maju ke depan untuk menerima hadiah dari bingkisan dengan pertanyaan tadi yang telah dijawab oleh Ibu Ustazah kita. Kepada Ananda Ridho kami silakan.
Terima kasih. Bunda Ipung. Bunda Ipung mendampingi ya. Terima kasih. Baiklah ibu-ibu, pengajian kita ditutup dengan doa oleh Ustazah Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang telah meluangkan waktunya hadir ke sini, yang banyak sekali pekerjaan di rumah tapi tetap hadir di sini, Masya Allah pahalanya 1000 rakaat. Padahal kalau kita sholat duha cuma 2 rakaat ya Bu ya. Tapi kalau di sini duduk di sini, Ibu mendapatkan pahala 1000 rakaat. Insya Allah. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita tundukkan kepala kita bermohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin